Bab 247 tidak termaafkan. Karena dirinya berani datang untuk membuat drama ini, maka tentu saja dia sudah memeriksa semuanya sampai jelas. Selama 3 tahun Valentino menjadi bagian dari keluarga Kusuma, dia tidak pernah meraih kesuksesan apapun. Dia bergantung pada keluarga Kusuma sepenuhnya. Jadi dia sangat direndahkan oleh semua anggota keluarga Kusuma. Bahkan, Angel pun kesal sekali pada Valentino. Apa dia mampu membeli mobil Maserati senilai 2 miliar? Kalau bajingan seperti Valentino saja mampu membelinya, kalau begitu bukankah semua orang di dunia ini mampu membeli Rolls-Royce? Kamu? Valentino hanya tidak ingin membelinya, tapi dia punya uang. Angel melotot pada Kiara. Angel sama sekali tidak menyangka kalau Kiara bisa menambah-nambah kesulitan dirinya. Bagaimanapun juga, Kiara adalah kakak sepupunya. Namun, ternyata dia malah mempersulit Angel di saat Angel kesulitan seperti ini hanya demi mencapai tujuannya. Jangan-jangan kalau reputasi Angel rusak, Kiara akan mendapat untung. Apa keluarga Kusuma akan diuntungkan karena hal ini? Namun, Angel mana tahu kalau ternyata Kiara itu licik dan tega melakukan apa saja. Hah? Kalau bicara, siapapun bisa. Tapi, jarang sekali ada orang yang bisa membelinya langsung seperti Tuan Hartanto. Kalau ku bilang, Tuan Hartanto memiliki perasaan yang dalam padamu, jadi sebaiknya kamu setujui saja. Bukankah Tuan Hartanto 100 kali lebih baik dari Valentino? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, maka keluarga Kusuma tidak akan ikut menanggung malu melihatmu ditertawakan oleh seluruh kota Neo lagi. Ha. Kiara tertawa terbahak-bahak. Rasanya dia ingin sekali membuat Angel dan Hartanto berpelukan sekarang juga. Lalu dia akan memotret mereka dan mengirimkan foto tersebut pada Valentino. Kalau kamu merasa Tuan Hartanto sangat hebat, maka sebaiknya kamu yang bersama dengannya. Jawab Angel tanpa ekspresi. Senyum di wajah Kiara memudar. Dia memang mau, tapi itu dulu. Sekarang, dia tidak menginginkannya lagi. Angel, kedepannya kalau aku menikah dan menjadi nona keluarga Wijaya di kota Miracle, maka kata-katamu tadi itu sepertinya agak kurang menghormati keluarga Wijaya. Benar, kan? Kiara mendengus dingin saat mengatakannya. Kiara menginginkan mahar sebesar 18 miliar serta hadiah pernikahan lainnya dari keluarga Wijaya pada keluarga Kusuma. Sekarang, putri keluarga Kusuma mana yang tidak berharap kalau tuan muda keluarga Wijaya akan datang membawa mahar sebesar 18 miliar. Meski sekarang sudah lama tidak ada kabar dari tuan muda keluarga Wijaya, mereka tetap tidak akan menyerah. Di antara keramaian orang-orang, tidak ada yang menyadari sebuah BMW biru yang mengilap datang perlahan. Kalau bukan Valentino yang datang, siapa lagi? Di sepanjang perjalanan kemari, Valentino sudah memikirkannya lama sekali. Angel pasti salah paham pada dirinya akan sesuatu hal. Jadi, Valentino harus memperjelas kesalahpahaman ini, karena pasangan memang harus banyak berkomunikasi. Kalau ada kesalahpahaman, maka perlahan akan ada pembatas di antara mereka. Semakin pembatas itu membesar, maka hubungan di antara kedua orang akan retak. Jadi, Valentino sudah memikirkan cara untuk membicarakan masalah ini dengan Angel. Lalu, dia segera datang ke grup Kusuma. Namun saat Valentino mendekati gedung kantor grup Kusuma, dia melihat kerumunan ramai. Banyak karyawan kantor yang berdiri di tangga. Lalu, di bawahnya ada beberapa mobil dan bahkan sebuah spanduk. Ada apa ini? Valentino merasa aneh. Apa kantor mereka sedang mengadakan acara? Valentino memperlambat mobilnya ke depan, semakin mendekati keramaian. Sementara itu, semua karyawan grup Kusuma sepertinya tidak ada yang memperhatikan kedatangan Valentino. Jadi, tidak ada yang tahu kalau Valentino sudah datang. Saat ini, jarak mobil Valentino dengan gedung besar grup Kusuma kurang dari 200 meter. Valentino melihat kalau Angel sedang berdiri di tangga depan pintu grup Kusuma. Sementara itu, karyawan grup Kusuma di sekitar Angel menjaga jarak tertentu dengannya, seolah Angel terpisah dengan mereka. Melihat Angel yang berdiri sendiri seperti itu membuat Valentino merasa sedih. Kemudian, Valentino melihat keberadaan Kiara. Sepertinya, Kiara terus mengatakan sesuatu. Valentino merasa aneh. Dia segera memarkirkan mobilnya di parkiran untuk mengecek apa yang terjadi. Namun saat Valentino hendak memarkirkan mobilnya, tanpa sengaja matanya melihat tulisan spanduk itu. Valentino mengerutkan alisnya saat membaca isi spanduk tersebut. Valentino menginjak rem mendadak sehingga BMW tersebut berhenti di tempat. Angel, berikan aku satu kesempatan lagi untuk melindungimu.
Valentino melihat peristiwa itu sambil menggumamkan kalimat ini. Seusai menggumamkan kalimat itu, Valentino jadi merasa agak kebingungan. Kalau dia tidak salah tebak, sepertinya ada yang menyatakan perasaannya pada Angel. Selain membawa spanduk, juga ada hadiah. Lalu, sepertinya juga ada sebuket mawar besar. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya ada yang menggoda istrinya saat Valentino tidak ada di sini. Valentino yang biasanya sangat tenang juga jadi merasakan sebuah rasa dingin menyebar keluar dari hatinya. Sepertinya, pria manapun tidak akan mampu menghadapi masalah seperti ini, kan? Valentino tidak terburu-buru pergi bertanya, tapi dia malah membuka jendela mobilnya, menyalakan rokok dan mengisapnya perlahan sambil melihat kejadian itu. Meski Valentino tidak bisa mendengar apapun dari sini, dia tetap bisa mengetahui keadaan kejadian itu melalui ekspresi dan gerakan bibir mereka. Saat ini, dia melihat wajah Angel yang sangat dingin mengucurkan aura arogan yang dingin, mirip sekali dengan aura prestir wanita yang dingin. Sementara itu, Kiara yang berdiri di samping Angel terus mengatakan sesuatu. Terkadang, dia juga akan mengedutkan bibirnya pada Angel. Valentino tersenyum dingin. Sejak awal, dia sudah tahu Kiara itu wanita seperti apa. Dia juga tahu sekejam apa wanita itu. Kiara rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kemudian, Valentino melihat Hartanto yang berdiri di bawah tangga. Hartanto mengenakan jas putih-putih, terlihat seperti pangeran berkuda putih. Hartanto sedang memegang buket mawar sambil menatapi Angel dengan tatapan yang sangat lembut, seolah dialah suaminya Angel. Melihat hal ini, senyuman dingin di bibir Valentino semakin dalam. Dia menatapi kejadian itu dengan dingin dan rokok yang tergantung di ujung mulutnya. Dia sama sekali tidak akan memberi ampun. Kemudian, Valentino langsung menyalakan mobilnya dan menginjak pedal gas keras-keras. Bram! BMW itu bagaikan seekor monster yang keluar dari kandang, mengeluarkan suara deruman yang keras dan melesat cepat ke arah keramaian itu. Arah yang ditujunya adalah tempat Hartanto berdiri, di depan pintu gedung kantor. Angel, kakak iparmu juga sudah bilang kalau Valentino tidak akan bisa membawakan kebahagiaan untukmu. Jangan sia-siakan waktumu dengannya. Ikutlah denganku, aku tidak akan pernah membencimu. Aku akan membawamu jalan-jalan di kota Musala. Kemanapun boleh, asal kamu mau. Valentino hanyalah seorang bajingan, dia tidak berhak memilikimu. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar-mawar ini. Begitu Hartanto melihat Kiara mendukungnya, dia jadi semakin percaya diri. Kelihatannya, dirinya pasti berhasil hari ini. Benar, Angel. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit kita dapatkan seumur hidup. Bukankah bibi kedua ingin pindah rumah? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, bukankah kamu bisa pindah rumah kapanpun? Kata Kiara mempermainkan Angel. Bab 248 muncul dengan aura menekan. Tentu saja, bahkan villa, pemukiman di perumahan di Jing Oriental pun juga boleh. Hartanto ingin berkata villa di perumahan di Jing Oriental, tapi setelah memikirkan jumlah uang yang dimilikinya, dia tidak ingin terlalu mengangkat-angkat villa itu. Tidak perlu. Akhirnya kesabaran Angel sudah mencapai batas. Dia ingin segera pergi setelah mengucapkan kalimat ini. Baik Hartanto ini merupakan klien penting kantor atau bukan, Angel tidak akan menahan diri lagi. Tidak mungkin dirinya cerai dengan Valentino demi seorang klien, kan? Gila. Namun sebelum Angel sempat menyelesaikan kalimatnya, mendadak dia mendengar suara deruman mesin mobil. Karenanya, dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Tidak hanya Angel, orang lain juga mendengar suara ini, karena suaranya benar-benar keras. Suara deruman mobil yang keras ini setara dengan mobil sport. Semua orang terdiam, termasuk Hartanto. Dia juga melihat ke arah mobil itu. Dilihat dari jauh, sebuah BMW biru mengilap melesat kemari bagaikan seekor kuda liar. Kecepatannya bagaikan sebuah panah. Mobil itu cepat sekali, kecepatan mesinnya setidaknya melebihi 60 km/jam. Knalpot mobil itu mengeluarkan asap hitam, terlihat sangat menakutkan. Angel langsung mengenali BMW ini. Bukankah ini mobil milik Valentino? Valentino datang. Saat ini, hati Angel jadi tenang sekali. Seolah asal Valentino muncul, semua permasalahan akan lenyap. Kiara dan orang-orang grup Kusuma tentu juga mengenali bahwa itu adalah mobilnya Valentino. Karena itu, dalam sekejap mereka kaget sekali. Kenapa sepertinya Valentino sudah mengetahui kejadian ini? Padahal mereka tidak melihat Angel menelponnya,
kenapa dia bisa datang. Saat ini, BMW biru itu terus mengeluarkan deruman dan melesat kemari dengan cepat. Astaga, apa-apaan ini? Hartanto kebingungan. Padahal Hartanto merasa Angel sudah akan menerimanya. Namun di saat-saat terpenting seperti ini, mendadak muncul mobil yang entah dari mana dan merusak suasana ini. Hal ini membuat Hartanto kesal setengah mati. Tuan Hartanto, mobil ini, melesat ke arah kita. Seorang pemuda di samping gagap. Memangnya kenapa kalau dia kemari? Apa dia ingin menabrakku? Hartanto melambaikan tangannya dengan tidak sabaran. Dia terlihat tidak peduli. Ini, sepertinya mobil itu tidak mengurangi kecepatannya. Pemuda itu gugup, dia mengatakannya sambil melangkah mundur. Dengan kecepatan BMW itu sekarang, mobil itu akan segera melesat kemari dalam waktu singkat. Bagaimana kalau pengemudi ini mabuk dan menabrak mereka? Hartanto juga jadi agak gugup. Dia juga menyadari kalau sepertinya BMW itu tidak akan mengurangi kecepatannya, malah jadi semakin cepat. Sementara itu, BMW tersebut mengarah pada Hartanto. Hartanto menggertakkan gigi sambil tetap berdiri di tempat. Sekarang Angel sedang menatapi dirinya, kalau dirinya ketakutan dan bersembunyi di belakang. Bukankah dirinya jadi terlihat kurang jantan? Hanya saja, Hartanto berpikir terlalu jauh. Sekarang yang dipikirkan Angel hanyalah mobil BMW itu. Mana mungkin Angel akan melihatnya. Angel melihat menembus kaca mobil BMW itu. Dia bahkan bisa melihat di kursi pengemudi, Valentino sedang duduk di dalamnya dengan wajah dingin dan ada sebatang rokok yang tergantung di bibirnya. Hartanto menggertakkan giginya sambil melihat ke arah BMW. Dia tidak percaya mobil itu akan menabraknya. Namun seiring dengan mobil BMW itu yang semakin mendekat, nyali Hartanto juga jadi semakin mengecil. Pada akhirnya, kaki dan perut Hartanto bergetar. Bram. BMW itu mengeluarkan suara deruman mesin sekali lagi, bagi seekor monster yang sedang mengaum. Ah, pergilah kau. Hartanto benar-benar ketakutan sekarang. Dia berlari tanpa mengatakan apapun. Karena dia membalikkan tubuhnya dengan terlalu cepat, jadi Hartanto nyaris saja terpeleset di lantai. Namun, saat ini dirinya tidak bisa ragu-ragu. Karena itu, dia membungkukkan pinggangnya dan berlari. Saat ini, gengsi atau kehormatan pria atau bahkan pemikiran Angel padanya sudah tidak penting lagi. Kalau dia diam di tempat dan ditabrak BMW itu, maka kemungkinannya dia akan mati atau terluka parah. Angel, Kiara dan yang lain juga kaget sekali. Apa yang hendak dilakukan Valentino? Apa setelah melihat semua ini, Valentino ingin menabrak Hartanto karena marah? Hartanto berlari ke samping, napasnya megap-megap. Namun belum juga dia menghirup napas, mendadak dia mendengar suara yang sangat keras. Pruk, Bram, prak. Suara dua mobil yang bertabrakan. Hartanto segera menoleh, lalu melihat ke arah sumber suara. Sementara itu, orang lainnya langsung ternganga dan membelalakan mata mereka lebar-lebar. Mereka menatap pemandangan di depan dengan tidak percaya. Kecepatan BMW yang dikendarai Valentino tidak berkurang sedikit pun, dia juga tidak mengarah ke arah lain. Dia mengemudikan mobilnya ke arah Hartanto. Setelah Hartanto pergi pun, BMW itu tidak mengurangi kecepatannya. Dia terus melesat ke depan. Di detik berikutnya, bagian depan BMW itu menabrak ke sisi Maserati pesanan yang bernilai 2 miliar lebih itu dengan kuat. Tabrakan yang kuat ini membuat pintu mobil Maserati itu menyeruak masuk, kemudian terdorong sejauh 5 meter oleh BMW itu sebelum berhenti. Semua ini karena jarak ancang-ancang BMW itu tidak terlalu jauh. Kalau jarak ancang-ancangnya jauh ditambah dengan inersia yang kuat, mungkin Maserati itu akan terbalik. Brak. Meski begitu, Maserati itu tetap terdorong keras sampai ke atas tangga dan tergeletak menghalangi di atasnya. Sementara itu, kaca Maserati dan BMW tersebut langsung hancur berkeping-keping karena tekanan yang sangat kuat. Suara debuman itu sangat keras dan kaca jendela itu hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke atas lantai. Piring mawar yang menutupi kap mesin Maserati juga hancur ditabrak sampai hancur berkeping-keping karena tertimpa. Mobil Maserati itu bahkan sampai berubah bentuk, sementara itu bagian depan BMW itu juga penyok. Mungkin, dalam satu tabrakan ini kedua mobil akan mengalami kerusakan sebesar 80%. Orang-orang melihat kejadian ini dengan kebingungan, seolah mereka sedang menonton syuting film. Namun meski sedang syuting film sekalipun, semuanya hanya merupakan efek editan. Mana mungkin ada yang benar-benar menabrakkan mobil.
Namun sekarang, Maserati pesanan senilai 2 miliar lebih langsung ditabrak sampai hancur. Ditambah lagi dengan BMW yang senilai 1 miliar itu, kerugian akan tabrakan ini bisa saja mencapai 4 miliar. Terdapat keterkejutan dalam mata Angel yang indah. Apa Valentino sengaja atau remnya blong? Kalau dinilai dari sikap Valentino, seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang begitu ceroboh. Jangan-jangan, dia melakukan itu demi Angel. Kaca BMW itu hancur berkeping-keping, sehingga Valentino yang sedang duduk di kursi pengemudi terlihat. Valentino melepaskan sabuk pengamannya dengan sebelah tangan, lalu mendorong pintu mobilnya dan turun. Plak. Setelah turun dari mobil, Valentino tidak mengatakan apapun. Namun, dia menyalakan sebatang rokok dan menatap Hartanto dengan tenang. Bab 249 apa yang harus dilakukan? Hartanto tertegun, dia langsung berteriak. Siapa kamu? Kenapa kamu menabrak mobilku? Mobilmu? Kenapa kamu tidak memarkir mobil di parkiran, malahan menghalangi jalan depan gerbang? Valentino mengeluarkan asap rokok. Mobil BMW seharga 1 miliar ditabrakan hingga hancur, tapi Valentino malah tidak merasa sedih sama sekali. Baginya, 1 miliar seakan-akan seperti 10.000. Lebih tepatnya, Valentino tidak memedulikan semua barang yang berhubungan dengan uang. Kamu? Dasar! Hartanto juga kehabisan kata-kata karena ditanya seperti ini oleh Valentino. Namun, ini bukan menandakan dia akan membiarkan masalah mobil 2 miliar begitu saja. Bahkan acara pernyataan cinta yang disiapkan begitu lama juga sudah hancur. Ini membuat Hartanto sangat marah. Apalagi kejadian ini terjadi di depan Angel perempuan yang dia suka. Kalau dia tidak menyuruh Valentino untuk bertanggung jawab atas masalah hari ini, bukankah dia sangat malu? Katakan! Apa yang kamu inginkan? Hartanto ketakutan. Tentu saja kamu membayar kerusakan mobilku, beserta kompensasi atas dampak terhadap perusahaan grup Kusuma. Valentino tersenyum sambil membuang puntung rokok. Setelah mendengar kata-kata Valentino, Hartanto tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia dengar? Beraninya Valentino menyuruh Hartanto untuk ganti rugi atas kerusakan ini. Apakah Valentino yakin dia tidak sedang bercanda? Meskipun dia menyuruh perusahaan asuransi kemari, keputusan akhir pasti menyuruh Valentino yang ganti rugi semuanya. Bukankah Valentino terlalu polos? Valentino, kenapa kamu kemari? Saat Hartanto mau berbicara, Angel tiba-tiba bersuara. Hartanto tertegun saat mendengarnya, Valentino. Bukankah Valentino adalah suami Angel? Di mana Valentino? Hartanto langsung menghadap ke arah Angel tanpa memedulikan Valentino. Aku dengar ada yang mengganggumu, jadi aku datang membawa alat pembasmi, ucap Valentino sambil tersenyum. Hartanto barusan melihat Angel. Dia membalikkan kepalanya lagi saat mendengar suara dari belakang. Kini Hartanto baru tahu ternyata orang yang mengendarai BMW kemari adalah Valentino, suaminya Angel. Hal ini membuat Hartanto tertegun dan muncul hawa dingin di hatinya. Meskipun rencananya sudah ketahuan oleh Valentino, tapi Hartanto tetap bersikap tenang. Ini dunia apa? Dunia uang, kamu bisa memiliki apapun asal kamu punya uang. Kalau dirinya ingin menyatakan perasaannya di depan Valentino, apa yang bisa dilakukan Valentino terhadap dirinya? Dari segi status dan materi, Valentino yang bergantung pada keluarga Angel sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Drama yang menyenangkan, hihi. Angel, kamu hebat juga. Kamu tidak hanya mempermalukan diri sendiri, kamu bahkan mengajak suamimu ikut malu. Valentino ini unik juga, bisa dikatakan dia sangat polos karena beraninya melawan Tuan Hartanto. Tiara tidak berhenti menyindir Angel. Aku tidak menelpon Valentino. Meskipun dia memang tidak perlu menjelaskan kepada Kiara, tapi Angel tetap saja menjawab sambil mengerutkan alisnya. Kiki, siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan omong kosong lagi. Aku ingin lihat apa gunanya kamu menyuruh Valentino kemari. Apakah dia bisa melawan Tuan Hartanto? Kiara menyela kata-kata Angel sambil melihat ke arahnya. Di bawah tangga, Hartanto dan Valentino saling bertatapan. Tatapan mata Valentino sangat datar dan tidak berperasaan sehingga tidak ada yang menebak isi hatinya. Berbeda dengan Hartanto, wajahnya malah dipenuhi dengan aura menghina, bahkan seperti merendahkan Valentino. Tentu saja ada kemarahan dan kebencian yang dalam. Bagi Hartanto, Valentino adalah gangguan terbesar dalam perjalanan dirinya mengejar Angel. Kalau bukan karena Valentino,
bukankah dia akan mendapatkan Angel dengan gampang? Karena hari ini dia bertemu Valentino, dia harus menggunakan kesempatan ini menjatuhkan Valentino untuk menunjukkan kehebatannya. Dia ingin menunjukkan kepada Angel siapa pria hebat yang sebenarnya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau Valentino adalah orang tidak berguna yang tidak cocok dengan Angel. Apa kamu Valentino? Aku Hartanto, prasidir dari perusahaan Bond. Hartanto memamerkan dirinya terhadap Valentino. Meskipun kemampuan perusahaan Bond di Kota Neo tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kusuma, tapi juga tidak beda jauh, bahkan sangat berpotensi. Hartanto sebagai pendiri memiliki sepertiga saham perusahaan. Dia adalah orang yang sukses. Dengan posisi presidir muda itu, sudah membuat banyak wanita jatuh cinta. Dia yakin Valentino pasti tahu perusahaan Bond, kecuali dia sama sekali tidak mengikuti perkembangan Kota Neo. Aku sejak awal sudah mendengar cerita Tuan Valentino di Kota Neo. Tidak kusangka kamu adalah Valentino. Hartanto tersenyum licik sambil menekankan kata cerita. Oh, ternyata kamu adalah perusahaan Bond yang bahkan tidak punya cerita sama sekali. Aku tidak tahu. Valentino menjawab dengan cuek. Kamu? Hartanto marah bukan main. Tatapan mata terhadap Valentino menjadi semakin dingin. Kalau tidak bisa berbicara dengan sopan, maka dirinya juga tidak perlu menahan diri lagi. Tuan Valentino bekerja di mana? Hartanto bertanya dengan sangat licik. Dia jelas tahu kalau Valentino tidak bekerja, tapi dia masih menanyakannya. Terlihat jelas kalau dia punya niat lain. Pengangguran? Valentino tetap menjawab dengan tenang. Tatapannya terhadap Hartanto seakan-akan seperti melihat seekor tikus, lebih tepatnya seperti badut. Valentino sama sekali tidak panik, dia ingin seberapa jauh Hartanto sanggup berpura-pura. Lebih baik jika Hartanto bisa memamerkan semuanya. Hanya dengan begitu baru bisa membuatnya pasrah. Kalau tidak begitu, dia berani untuk menyatakan perasaannya satu kali, maka dia berani untuk mengulangnya lagi. Pengangguran. Tuan Valentino terlihat sehat tapi menjadi pengangguran. Jangan-jangan Tuan Valentino setiap hari di rumah tidak melakukan apapun dan membiarkan istrimu membiayaimu. Hartanto menjawab dengan pura-pura terkejut. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia ingin mendengar jawaban Valentino. Lagi pula Valentino memang tidak melakukan apapun selama 3 tahun. Tuan Hartanto memang sangat jujur. Kiara ikut tersenyum licik. Beberapa orang lainnya juga tertawa diam-diam. Siapa yang tidak tahu kalau Valentino tidak bekerja? Intinya dia adalah orang yang tidak berguna. Banyak orang yang tahu hal ini, tapi tidak ada yang mengatakan di depan Valentino. Sekarang Hartanto mengatakan di depan semua orang, Valentino pasti sangat marah, kan? Namun, jawaban Valentino malah membuat semua orang tertegun. Benar, istriku sangat menyayangiku, dia tidak mengizinkanku bekerja. Valentino tersenyum saat mengatakannya. Dia jelas tahu cara paling menyakitkan untuk menyerang Hartanto. Setelah Valentino mengatakannya, Kiara dan semua orang langsung terdiam. Angel juga sangat malu. Melainkan Hartanto seketika menjadi sangat marah. Angel adalah wanita yang disukai Hartanto. Tapi Angel malah tidak memedulikan Hartanto. Dia malah lebih bersedia bersama Valentino.